Purnamasari SPTMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium. Sebelumnya kami perkenalkan, saya moderator Erlan Madli, dan di sebelah saya Adrian Loni sebagai pemateri keempat. Saya Sabrina Nopo sebagai pemateri pertama. Saya Windy Aulia sebagai pemateri kedua. Saya Ega Syukurunisa sebagai pemateri ketiga. Dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenal dokumen laboratorium. Yang kedua, alat-alat laboratorium, dan yang ketiga bahan-bahan kimia. Mulai dari pemateri 1, dipersilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang dokumen laboratorium. Yang pertama itu profil laboratorium. Nama laboratorium ini adalah Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak yang diketuai oleh Ibu Dwi Kusuma Purnamasari SPTMSI dan mempunyai staf Ibu Sri Sulastri SSI dan Lalu Rizani Bayan SSI, bertempat di Gedung D lantai 3 Fakultas Peternakan Universitas Mataram, yang berdiri pada tahun sekitaran 1986 sampai beroperasi sampai sekarang. Jenis kegiatan di laboratorium ini ada 2, yaitu penelitian dan praktikum. Yang kedua, SOP praktikum. Dosen pengampu menyiapkan rencana dan surat permohonan penggunaan laboratorium, lalu mengirimkannya melalui sub sebagian umum dan dekan ke wakil dekan 1. Wakil dekan 1 meneruskan ke koordinator laboratorium yang menugaskan PLP. PLP berkoordinasi dengan dosen, melakukan praktikum, mencatat data, membuat dan melaporkan rekaman kegiatan. Koordinator laboratorium memverifikasi laporan dan mendokumentasikannya, kemudian menyerahkannya pada dosen pengampu. Dokumentasi meliputi surat disposisi dan rekaman kegiatan. Yang ketiga, SOP penelitian. Pengguna mengajukan permohonan penggunaan laboratorium ke subbagian umum yang meneruskannya ke dekan. Dekan membuat disposisi ke wakil dekan 1, lalu koordinator laboratorium. Laboratorium menugaskan PLP untuk membantu pengguna. PLP dan pengguna melakukan kegiatan, membuat rekaman dan melaporkannya ke koordinator. Koordinator memverifikasi dan mendokumentasikannya, lalu memberikan rekaman kegiatan kepada pengguna. Dokumentasi meliputi surat disposisi dan rekaman kegiatan. Yang keempat, tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium yaitu mengatur agar pengguna fasilitas laboratorium harus mendapat izin dan mematuhi aturan umum seperti larangan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium serta mengambil bahan tanpa sepengetahuan petugas. Aturan khusus meliputi kewajiban mencuci alat, melaporkan kerusakan alat, dan melaporkan kejadian selama analisis. Limbah analisis harus dibuang dengan benar dan data hasil analisis harus diserahkan kepada petugas. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan larangan akses ke laboratorium. Ketentuan ini berlaku sejak 21 Juni 2001. Yang kelima, surat pengantar masuk laboratorium. Surat pengantar masuk laboratorium adalah surat resmi yang memberikan izin atau persetujuan kepada seseorang atau kelompok untuk masuki dan menggunakan fasilitas laboratorium tertentu. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti dosen pembimbing, kepala laboratorium, atau institusi terkait, dan ditujukan kepada pihak pengelola atau penanggung jawab laboratorium. Yang kelima, surat keterangan bebas pinjam laboratorium. Surat keterangan bebas pinjam laboratorium adalah surat resmi yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan
semua kewajiban pengguna laboratorium, termasuk pengembalian peralatan dan menyelesaikan administrasi. Surat ini berfungsi sebagai bukti bebas pinjam dan penting untuk menjaga ketersediaan laboratorium serta menghindari masalah administrasi. Yang keenam, hasil analisis laboratorium. Hasil analisis laboratorium adalah data dan interpretasinya dari pengujian sampel di laboratorium. Data mentah diinterpretasikan untuk memberikan makna dan kesimpulan, seringkali disertai rekomendasi tindakan selanjutnya. Hasil ini penting untuk berbagai bidang seperti kedokteran dan industri. Baik, selanjutnya materi kedua. Baik, langsung saja yaitu mengenal alat-alat laboratorium. Yang pertama, soplet ekstraksi lemak. Fungsinya: 1. Mengambil senyawa aktif dari bahan seperti tumbuhan, biji, dan jaringan. Yang kedua, mengisolasi minyak, lemak, atau komponen bioaktif dari matriks padat. Yang ketiga, efisien untuk ekstraksi senyawa yang tidak mudah larut dalam pelarut dingin. Yang ketiga, menguji kadar lemak kasar, octorium, dan zen. Yang kedua yaitu distilling system. Fungsinya untuk menguji protein kasar. Yang ketiga, oven pengering atau drying oven. Fungsi utamanya yaitu pengering atau drying, menghilangkan air pelarut dari sampel atau misalnya tanah, bahan kimia, bahan biologis. Yang kedua, sterilisasi, yaitu membunuh mikroorganisme pada alat-alat laboratorium seperti gelas laboratorium, logam, atau instrumen lainnya. Yang terakhir, untuk pengecekan kadar air. Selanjutnya yaitu destruksi protein, berfungsi untuk menghancurkan struktur organik. Menghancurkan struktur organik supaya protein dan senyawa lain tidak mengganggu analisis. Selanjutnya yaitu timbangan analitik, berfungsi untuk menimbang bahan kimia dan menentukan massa zat. Selanjutnya lemari asam. Fungsi utamanya yaitu mengurangi paparan operator terhadap zat kimia berbahaya. Yang kedua, mengontrol bau dan uap yang dihasilkan selama reaksi. Yang ketiga, melindungi eksperimen dan kontaminasi atau sebagai jenis lemari asam. Yang keempat, mencegah terjadinya ledakan kecil atau percikan bahan kimia ke lingkungan laboratorium. Selanjutnya, kompor pemanas. Fungsinya: pertama, memanaskan larutan atau reagen dalam gelas kimia Erlenmeyer atau labu. Yang kedua, mendukung proses penguapan, pelarutan, atau destruksi bahan kimia. Yang terakhir, digunakan dalam proses destilisasi, pengeringan, dan reaksi kimia yang membutuhkan suhu terkendali. Selanjutnya yaitu tangan elektrik atau furnace muffle. Fungsinya untuk menguji kadar air, mengeringkan sampel material secara merata pada suhu tertentu. Terima kasih. Baik, untuk pemateri yang ketiga. Baik, kita langsung saja ke bahan-bahan kimia. Yang pertama itu ada etanol, sifatnya mudah terbakar dan berwarna kuning, berfungsi melarut zat organik dan beberapa zat anorganik, pengawet dalam berbagai produk, pelarut terbaik pada parfum. Yang kedua, methyl ether, sifatnya cairan jernih, tak berwarna, mudah terbakar, mudah menguap, dan berbau khas manis. Fungsinya pelarut dalam laboratorium, pelarut dalam produk plastik, selulosa sebagai selulosa serat,
basis masalah pada esophagus, lambung, dan usus. Barium sulfat juga digunakan dalam berbagai industri seperti cat, pelapis kertas, dan lumpur pemberat dalam pengeboran minyak. Yang terakhir, yang kelima, sodium sulfat. Sifatnya berbentuk kristal putih yang tidak berbau, mudah dilarut dalam air, stabil dalam kondisi penyimpanan dan penggunaan normal, bersifat hidrofosis dan tidak bersifat asam atau basa. Fungsinya sebagai bumbu dan pengawet makanan, sebagai cairan elektrolit untuk mengatur jumlah air dalam tubuh, sebagai komponen utama garam dapur, dan sebagai pengencer dahak dan pembersih mulut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adrian. Ya, baik. Selanjutnya adat bahan-bahan kimia. Benedict sifat. Komposisi mengandung tembaga sulfat, natrium karbonat, dan natrium nitrat. Warna awal berwarna biru karena adanya ion tembaga. Jika dipanaskan dengan gula, produksi larutan ini akan berubah warna dari biru menjadi hijau, kuning, oranye, merah, hingga merah bata. Tergantung pada konsentrasi gula dan tidak larut dalam air dan menghasilkan endapan merah bata. Fungsi untuk menguji gula produksi dalam suatu sampel seperti makanan, urin, atau darah. Bentuknya aseton. Sifatnya cairan tidak berwarna, memiliki bau dan rasa yang menyengat dan manis, mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air dan pelarut pola. Fungsinya sebagai pelarut cat, sebagai bersih lemak, sebagai pengencer sekaligus penghapus cat kuku, dan sebagai bahan untuk menghilangkan karat. Bentuknya kloroform. Sifatnya cairan bening, tidak berwarna, mudah menguap, berbau manis, tidak mudah terbakar dalam sebagian besar kondisi, tetapi terbakar dalam kondisi ekstrim, bersifat semipolar, hanya sedikit larut dalam air dan lama di dalam air dan udara. Fungsinya sebagai melarutkan lemak, minyak, karet, dan lilin, melarutkan antibiotik, melarutkan bahan penyusun pasta gigi yang tidak mudah larut dalam air, berfungsi juga sebagai bahan baku plastik, sebagai bahan baku untuk produksi zat pendingin. Selanjutnya NaOH. Sifatnya padatan kristal putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, bersifat korosif, bersifat higroskopis, bersifat basa kuat, bersifat kausit, memiliki titik leleh dan titik didih tinggi, dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Fungsinya sebagai pembuatan sabun dan deterjen hingga industri, pul dan kertas, serta sebagai bahan pembersih saluran air. Selanjutnya petroleum benzena. Sifatnya benzena berbentuk cair kental seperti minyak dengan titik lebur yang rendah, kurang reaktif dibandingkan alkena. Benzena dapat mengalami reaksi substitusi, dan benzena adalah zat kimia yang tidak berwarna, mudah terbakar, dan berwujud cair. Fungsinya digunakan dalam pembuatan plastik, pembuatan karet, sintesis. Benzena digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti bahan baku, obat-obatan. Benzena digunakan sebagai bahan baku buatan deterjen dan sebagai pelarut dalam industri. Terima kasih. Ya baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.